Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok satu mata kuliah Keamanan Sistem Informasi akan mempresentasikan tentang keamanan email. Dengan saya sendiri, Ayu Kristanti dengan NIM 41119077. Dan saya Hilman Nur Fauzi dengan NIM 41119099. Nah, dan saya Rizky Darmawan dengan NIM 4111938. Materi yang akan kami presentasikan hari ini berisi 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yang kedua ada bab 2 isi, selanjutnya bab 3 penutup. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Email sudah digunakan orang sejak awal terbentuknya internet pada tahun 1969 dan merupakan salah satu fasilitas yang ada pada saat ini. Sesuai dengan perkembangan internet, penggunaan email ini juga semakin membesar. Salah satu karena kenapa email dipakai orang, karena memberikan cara yang mudah dan cepat dalam mengirimkan sebuah informasi. Selain itu, dengan email dapat juga informasi yang ukurannya kecil sampai ke file yang ukurannya besar. Namun, sifat email yang memanfaatkan pengantar elektronik tak sepenuhnya dimaksudkan sebagai medium pribadi karena menyimpan potensi bahaya penyalahgunaan yang bukan saja menjengkelkan tetapi juga dapat bersifat fatal. Ketika kita mengirimkan suatu email, maka email tersebut disampaikan ke suatu sistem komputer yang mungkin kita tidak mengetahui administratornya. Dari komputer tersebut disampaikan ke sistem komputer lain dan yang lainnya, sampai kepada penerima yang dituju. Pada beberapa link di rantai ini, email kita dapat dibaca oleh siapa saja yang diinginkan sistem administrator, atau oleh suatu biro penyelidikan yang sedang mencurigai suatu aktivitas kejahatan atau berbagai kemungkinan lainnya. Tetapi secara ringkasnya adalah ketika kita mengirimkan suatu email, kita tidak mengetahui siapa yang membaca pesan itu, penerima yang diharapkan, ataupun barangkali orang lain. Kerahasiaan email terancam bukan oleh para hacker, melainkan para sistem administrator sendiri. Para sistem administrator terkadang bosan tidak tahu apa yang harus dikerjakan selain membaca-baca email orang. Mereka dapat melakukannya tanpa sedikit pun meninggalkan jejak. Cara mengatasi hal ini adalah dengan mengenkripsi email Anda. Jurnal yang akan kami review berjudul Perancangan Aplikasi Keamanan Data Email menggunakan algoritma enkripsi RC6 berbasis Android. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, menganalisis bagaimana cara kerja algoritma enkripsi RC6 berbasis Android dalam memberi layanan kerahasiaan data. Yang kedua, memberi pemahaman bagaimana algoritma enkripsi RC6 melakukan proses enkripsi dan dekripsi. Yang ketiga, membangun suatu program yang dapat menjaga keamanan data menggunakan algoritma enkripsi RC6 berbasis Android. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman yang lain. Ya. Metode penelitian dan perancangan. Tahapan dalam metode penelitian ini dapat dimodelkan pada diagram alir yang merupakan proses dari pengiriman pesan melalui email yang terenkripsi berbasis Android. Perancangan dapat diartikan sebagai suatu tahapan setelah dianalisa dari pengembangan sistem untuk mengembangkan bagaimana suatu sistem itu akan dibentuk. Alur proses terjadinya algoritma Hibbert kode 6 RC6 terhadap proses penyandian pesan dilakukan pada saat email akan dikirim. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dari tampilan halaman awal. Lihat dari gambar tersebut, halaman yang muncul pada suatu saat user pertama kali menjalankan aplikasi. Kemudian user dapat menekan button start untuk melanjutkan aplikasi dapat dilihat pada gambar tersebut. Dan ini tampilan utama. Halaman utama merupakan tampilan yang memiliki beberapa pilihan list, yaitu diantaranya new message, inbox, about, dan exit dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Hilman. Saya akan melanjutkan presentasinya. Tampilan halaman new message. Halaman new message merupakan halaman di mana user melakukan proses pengiriman pesan yang sudah terenkripsi terlebih dahulu. Untuk melihat tampilan halaman new message dapat dilihat pada gambar
berikut di samping. Next. Kemudian tampilan halaman inbox. Halaman ini merupakan halaman di mana user melakukan proses pembacaan pesan yang sudah diterima sehingga dapat terbaca. Untuk melihat tampilan halaman inbox dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan pada penelitian kali ini, penulis meninjau bagaimana proses pengiriman pesan menggunakan email, sehingga dapat dienkripsi dan kerahasiaan pesan sangat terjaga. Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya, kami membuat kesimpulan untuk aplikasi keamanan data email menggunakan algoritma enkripsi RC6, yaitu yang pertama, dengan adanya aplikasi ini, pesan dapat disandikan sehingga keamanan isi pesan sangat terjaga dalam kerahasiaan data. Kemudian yang kedua, aplikasi ini dapat mengirim dan menerima pesan melalui email yang berjalan di sistem operasi Android dengan menggunakan aplikasi Droid RC6. Dan yang terakhir, aplikasi ini menggunakan algoritma enkripsi RC6, sehingga tingkat keamanan lebih terjamin. Karena algoritma RC6 ini menggunakan algoritma block cipher dengan 4 register, sehingga lebih sulit untuk dipecah keamanannya. Nah, demikian presentasi kami kali ini.